Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini sesuai dengan votingan pilihan kalian kemarin, kita akan coba membahas film yang berasal dari negeri tercinta kita ini. Di mana untuk mengawalinya, kita akan coba membahas film action yang berjudul Hitam dan Putih. Dan pastinya kalian yang dulu pernah menonton film action berjudul Preman Kampus tentunya tidak akan asing dengan adegan pertarungan di dalam film ini. Karena kenapa? Selain karena pemerannya si Roger Danuarta, sosok dari sutradara di film ini juga merupakan orang yang sama dengan yang menggarap film Preman Kampus. Siapa dia? Ya, dia adalah Daud Radek. Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang di negara Asia, tepatnya di Vietnam, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Tam, di mana Tam ini merupakan seorang action director, pelatih bela diri sekaligus petugas keamanan di wilayahnya, dan diketahui Tam sendiri tinggal bersama adiknya yang bernama Yim setelah kedua orang tua mereka telah lama meninggal dunia. Kak, aku mandi dulu ya. Sejak kematian kedua orang tua mereka, Tam menggantikan peran penuh untuk mencari uang karena Tam harus membiayai perkuliahan sang adik dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana pada momen ini Tam sedikit kesal karena adiknya tiba-tiba berniat mengkesampingkan kuliah dengan bekerja. Ditambah, sang adik tiba-tiba bisa membeli jam baru yang jelas membuat sang kakak cukup bertanya-tanya dengan hal tersebut. Jam tangan ini sepertinya bermerek. Uang dari mana kamu? Kakak, cerewet sekali. Aku tidak mau bicara sama kakak. Bandel. Adegan berpindah, di mana kita akan diperlihatkan sebuah proyek penggarapan film oleh seorang sutradara asal Indonesia bernama John, yang mana sesuai dengan arahan dari produsernya, John diminta untuk membuat film di Vietnam, dan dalam situasi saat ini sendiri, John sedang membriefing para artisnya, dan di antara sekian banyaknya pemeran yang ada dua orang pemeran utama, dia bernama Adam dan juga Jenny. Entah film apa yang akan dibuat oleh John, yang pasti belum sempat menjelaskan itu semua, Sin tiba-tiba langsung pindah ke kantor polisi, dan komandan kepolisian yang dipimpin oleh seorang wanita ini tengah mengadakan sebuah rapat untuk merencanakan penggerbekan seorang bandar narkoba bernama Cutian. Cutian itu orang Hong Kong. Dia berinvestasi di Vietnam. Segala transaksi narkoba ditangani sama asistennya. Aku minta semuanya 24 jam non-stop mengawasi gerak-gerik orang Cutian. Faktanya, selain karena sudah menjadi target operasi sejak lama, Cutian juga memang tengah diincar oleh Bu Komandan, di mana ternyata ayahnya Bu Komandan dahulu dibunuh olehnya saat berusaha menangkapnya. Dan kala itu, Bu Komandan yang masih seorang bocah melihat kejadian itu, dan sejak saat itu, ia bersumpah akan menangkap Cutian dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, acara syuting hari pertama pun dimulai. Ternyata tanpa sepengetahuan sang kakak, Yim diam-diam bergabung dalam proyek film ini, dan pada adegan pertamanya ini, ia sangat menikmati setiap perannya bersama Adam, di mana Adam nampaknya mulai suka dengan sosok Yim. Itu dibuktikan dari cara dia yang care kepada Yim saat sesi istirahat berlangsung, dan itu cukup membuat Jenny merasa cemburu. Lu udah ngomong aja sama Adam? Nggak ada yang spesial kok, ngobrol aja. Di saat yang bersamaan, Bu Komandan beserta anak buahnya mulai melakukan pengintaian terhadap salah satu anak buah Cutian, di mana si anak buah yang diperankan langsung oleh Daud Radek ini niat awal sebenarnya ingin mempersiapkan transaksi untuk esok hari, namun karena diikuti oleh polisi, Radek akhirnya memutuskan mencari jalan lain untuk menuju ke rumah Cutian. Bos, Bagaimana persiapannya? ya kita udah buat janji dengan Mr. Mao. Tinggalkan kami. Singkat cerita, malam pun tiba. John mengundang salah satu temannya yang merupakan orang asli pribumi Vietnam, di mana maksud dan tujuan John memanggilnya karena John berniat ingin mencari salah seorang action director untuk kelanjutan cerita dari filmnya, yang mana kalian pasti sudah bisa menebak siapa orang yang akan direkomendasikan olehnya. Ya, Tamlah orangnya, dan tanpa pikir panjang lagi, Tam pun langsung dihubungi saat itu juga. Main film?
Soal suntik besok gimana? Oh gitu ya? Saat sudah berada di lokasi, Tam mulai menyusun skenario. Lalu di saat itulah Yim tak sengaja melihatnya, di mana dengan sigapnya Yim langsung bersembunyi. Tapi Jenny yang mengetahui itu secara sengaja memanggil nama Yim, yang membuat Tam sempat ke-trigger. Namun beruntungnya Adam berhasil mengecoh kecurigaan Tam, dan pada saat itu juga Yim memutuskan untuk kabur dari lokasi syuting. Tadi ada yang meneriakkan nama adikku, tapi mana orangnya? Pada hari yang sama dengan lokasi yang tidak berbeda jauh, anak buah Cutian juga sedang melakukan transaksi narkoba, di mana transaksi yang digelar secara terang-terangan ini jelas memudahkan polisi untuk mengidentifikasi mereka. Lalu ketika transaksi sudah selesai, ternyata anak buah Cutian ditipu oleh para bandar tersebut, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Kami polisi! Tolong yang lain, bubar dari sini! Loh, yang ini yang mana lagi? Gue jaga-jaga, Bang. Kenapa kakak bisa ada di lokasi ya? Polisi! Kesalahpahaman yang terjadi antara penggarapan film dan transaksi narkoba membuat Tam harus terlibat dalam sebuah pertarungan yang tidak ia ketahui, di mana meski pandai bertarung, Tam tak mampu meladeni perlawanan si anak buah. Dan pada saat Tam akan dieksekusi, Bu Komandan datang dengan tepat waktu, sehingga Tam berhasil selamat dari maut. Kemana tuh motor? Mampus dah gua. Jelas-jelas kita lagi syuting film gitu. Kenapa misteri penjahat beneran datang sih? Sutradara, maafkan. Waktu itu kukira beneran dan film. Maafkan aku. Udah lo gak usah pikirin. Sesampainya di depan rumah, Yim sempat dibuat bertanya-tanya tentang tas yang tiba-tiba berada di motornya tersebut. Tetapi Yim menganggap bahwa tas itu adalah milik kakaknya, untuk kemudian ia menyimpan tanpa membuka isinya. Dan atas hilangnya tas tersebut, Cutian menghukum Radek dengan cara membunuhnya untuk menghilangkan jejak dari polisi. Cari tahu motor siapa ini. Oke. Sejak kejadian transaksi tempo hari, polisi mulai mendapatkan berbagai petunjuk yang mengarah pada hilangnya uang tersebut, di mana pihak kepolisian mencurigai bahwa uangnya berada di tangan Tam atau si Yim. Untuk kemudian tanpa membuang waktu, Bu Komandan langsung menemui Tam saat itu juga. Dan ketika sudah menemukan tempat untuk mengobrol, Bu Komandan mulai mengutarakan tuduhannya tersebut dan meminta Tam untuk menjadi saksi lebih lanjut jika benar bukan dia yang bersalah. Kenapa kau memeriksa aku? Hanya demi uang, kamu bersedia membantu Cutian melakukan transaksi. Walaupun aku bukan orang kaya, tapi aku tidak akan melanggar hukum. Kembali ke Tuyim, usai ngedate dengan si Adam, mereka memutuskan untuk mampir sejenak di rumah Tuyim. Tetapi belum sempat masuk ke dalam rumah, mereka keduluan dihadang oleh Tam yang sudah mengetahui aktivitas syuting adiknya. Dan Tam spontan langsung emosi, lalu bersiap akan meminta John untuk memberhentikan adiknya, di mana ucapannya tersebut membuat Tuyim seketika kecewa, dan Tuyim memutuskan untuk pergi dari hadapan kakaknya tersebut. Maafin aku ya. Di sini Adam berusaha menenangkan Tuyim dengan mengatakan bahwa Tam melakukan itu karena murni peduli dengan dirinya, di mana Adam sampai membandingkan cerita kehidupan Tuyim dengan kehidupannya sendiri, yang pada intinya hal itu dilakukan untuk mengambil simpati Tuyim, karena kebanyakan lelaki jika menemukan momentum seperti ini akan mengeluarkan jurus 1001 kata manisnya untuk mendapatkan hati seorang wanita. Nah lo, bener kan? Maaf ya, aku yang ngasih tahu kakak kamu. Aku buru-buru ingin memeriksa semuanya. Maaf ya, aku yang membuat kalian bertengkar. Sudahlah, semua sudah berlalu. Usai hatinya kembali tenang, mereka berdua memutuskan untuk lanjut ngedate. Tapi di tengah jalan, Tuyim dihadang anak buah Cutian. Dan melihat hal itu, Adam pun langsung ambil tindakan untuk melakukan perlawanan. Sekarang kamu lari.
Dari sini, Yim mulai sadar bahwa tas yang dicari orang tersebut adalah tas yang berada di dalam motornya. Dan sebelum pergi untuk mengambil tas itu, Adam memberikan kalungnya sebagai penguat. Lalu karena takut bertindak sendiri, Yim pun memberitahukan soal ini ke kakaknya. Tapi respon si kakak justru emosi melihat kalung yang diberikan Adam. Sehingga hasilnya, Yim pun semakin merasa kecewa dan memutuskan untuk pergi saat itu juga. Kalau kamu udah ketemu tasnya, bawa ke taman ya, temuin aku. Saat anak buah Cutian sedang mencari tasnya, Tam dan Bu Komandan tak lama berselang muncul. Lalu ketika mendapati rumahnya sudah berantakan, mereka bersiap untuk melakukan perlawanan. Dan saat si anak buah itu keluar, si anak buah masih berhasil meloloskan diri meski sudah dilawan 2 orang sekaligus. Kamu nggak apa-apa? Melalui informasi yang didapat dari telepon Adam kemarin, Cutian beserta anak buahnya langsung menyergap mereka berdua saat itu juga. Dan karena Adam melakukan perlawanan, Yim terpaksa dibawa oleh mereka agar nantinya bisa dijadikan sandera untuk mendapatkan uang tersebut. Dengan cepat, Adam pun langsung memberitahukan ini ke Tam dan mereka semua akhirnya memutuskan untuk bersatu lalu menyelamatkan Yim, yang mana mereka berencana akan melakukan strategi memanfaatkan persenjataan properti untuk menakut-nakuti anak buah Cutian. Dan pada akhirnya, mereka semua pun sepakat dengan ide tersebut. Lalu tanpa buang-buang waktu lagi, langsung berangkat dengan keyakinan penuh. Begitu mereka muncul, segera bunuh mereka. Bawangnya. Bagus. Tibanya bertemu dan Cutian sudah mendapatkan uangnya, Cutian langsung mengerahkan anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Terjadi pertarungan sengit di antara semua lini yang terlibat, di mana rupanya Cutian memiliki kemampuan bertarung yang lumayan tinggi hingga membuat Tam kewalahan. Namun di saat kewalahan itu terjadi, Bu Komandan datang menyelamatkannya. Dan lewat perjuangan bersama-sama, pada akhirnya Cutian beserta anak buahnya berhasil dikalahkan. Barang bukti udah gue hancurin. Duit yang lu buang udah gue ganti sama uang palsu. Dan semua tindakan lu udah gue rekam. Tangkap. Hei. Jalan. Di scene akhir, John pun berhasil menyelesaikan ending dari cerita filmnya. Dan pada kehidupan realitanya, John lah yang berpacaran dengan Jenny, sementara Adam sendiri berpacaran dengan Yim. Dan untuk Tam, dia resmi menjadi pasangan Ibu Komandan. Tamat. Oke, next kita akan bahas film Indonesia lagi. Dan film apa itu? Nantikan aja. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again, man.